ini sepertinya kelaparan. Dan tunggu apa yang dia makan. Rumah ini sangat menakjubkan. Apa yang terjadi? Mari ikuti kisah luar biasa bersama Wa Fairy Tales. Alkisah ada sepasang suami istri yang baik hati. Meskipun mereka tidak kaya, mereka sering membantu orang lain yang kesulitan. Namun sekian lama mereka berumah tangga, mereka belum juga dikaruniai anak. Dia memiliki satu hal yang lebih membahagiakan dari kita, yaitu anak. Semoga para dewa mendengar doa kita dan memberi kita seorang anak. Pada saat itu sebuah meteor jatuh dari langit. Doa mereka pun didengar oleh peri. Malam itu dalam mimpi sang istri, seorang peri muncul menemuinya. Jangan khawatir, kau dan suamimu akan segera punya bayi. Anak itu akan tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Aku memberinya syal ini, katakan padanya untuk selalu membawanya. Sang istri bangun dan terkejut melihat di sampingnya ada syal yang sama persis seperti dalam mimpinya. Tak lama kemudian sang istri hamil. Dan pasangan itu begitu bahagia. Dan seorang bayi perempuan cantik pun lahir. Mereka menamainya Melissa. Tapi mereka segera menyadari sesuatu yang aneh. Mereka tidak mendengar suara apapun dari gadis kecil itu, meskipun sedang tertawa. Ya Tuhan, Melissaku yang malang, gadis kecil yang malang. Jangan sedih. Bagaimanapun kita akan tetap mencintainya. Sang ibu mengambil syal yang diberikan oleh peri dan melilitkannya ke tubuh Melissa. Melissa yang bisu sejak lahir lambat laun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Namun dia tidak punya teman. Dia selalu diejek oleh semua orang. Melissa selalu menyimpan syal sebagai temannya. Suatu hari di hari ulang tahun Melissa, saat orang tuanya merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba muncul seorang penyihir. Apakah kau Melissa? Sungguh gadis yang cantik. Tapi sayang sekali, kau bisu. Aku seorang penyihir. Aku bisa membantumu untuk dapat berbicara. Apakah kau menginginkannya? Tetapi sebagai imbalannya, kau harus ikut aku sampai dewasa. Belajar sihirku. Dan melakukan apapun yang aku minta. Bagaimana menurutmu? Apakah kau mau? Tidak. Putriku Melissa tidak akan menjadi penyihir hitam sepertimu. Aku tidak meminta izinmu. Kau paham? Melissa begitu ingin dapat berbicara dengan normal seperti orang lain. Dia pun menerima syarat itu. Orang tua Melissa sangat khawatir dan ingin melindungi Melissa. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan sang penyihir yang membawa pergi putri mereka. Penyihir itu membawa Melissa pulang ke sebuah rumah roti jahe yang sangat aneh yang terletak di dalam hutan. Baiklah, sekarang aku punya kejutan untukmu. Coba buka mulutmu dan bicaralah. Aku? Ya Tuhan, aku benar-benar bisa berbicara. Sungguh menakjubkan, terima kasih banyak. Aku sudah membantumu mendapatkan suaramu. Sekarang giliranmu untuk memenuhi apa yang telah kita sepakati. Iya, jangan khawatir. Aku berjanji untuk melakukan semua yang kau minta sampai aku dewasa. Mengikuti perintah penyihir, Melissa mulai melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukannya sangat berat. Sang penyihir tidak memperhatikan Melissa. Dia sering menghukum Melissa saat dia lapar karena Melissa terlambat membawakannya makanan atau membersihkan rumah dengan tidak hati-hati. Saat lapar, Melissa diam-diam mengambil roti untuk dimakan. Suatu hari penyihir itu memutuskan untuk menyuruh Melissa mempelajari ilmu hitamnya. Buku ini sekarang milikmu. Pelajarilah sihirku dengan giat. Buku ini berisi semua cintaku untukmu. Anehnya, semakin Melissa mempelajari sihir, dia semakin jelek. Sementara sang penyihir justru semakin cantik dan muda. Bagus sekali. Tujuanku mengajarimu sihir hitam adalah untuk menyedot kecantikan dan kemudaanmu. Semakin lama kau belajar, maka aku akan semakin cantik. Waktu berlalu begitu cepat. Saat dewasa, Melissa menjadi sangat jelek, tetapi dia menguasai sihir. Selendang yang diberikan oleh orang tuanya masih disimpan dengan baik olehnya.
Ketika perjanjian antara Melissa dengan sang penyihir berakhir, Melissa menemui penyihir itu, meminta izin untuk meninggalkan rumah roti jahe dan kembali kepada orang tuanya. Melissa, tidakkah menurutmu di sini lebih baik daripada di rumah orang tuamu yang miskin? Aku akan mengajarimu lebih banyak lagi sihir baru. Nyonya, aku sudah lama tidak melihat orang tuaku. Apapun yang terjadi, aku harus pulang. Hah, kau keras kepala. Jika memang itu maumu, aku akan menahanmu di ruangan gelap. Dan aku ingin melihat bagaimana kau bisa pulang ke rumahmu. Kau harus tinggal di sini sebagai pelayanku selamanya. Dia dengan mudah meraih Melissa dan memasukkannya ke dalam ruangan yang gelap. Dengan perbedaan kekuatan antara kau dan aku, jangan coba-coba melarikan diri. Tidak, aku tidak akan kalah semudah itu. Aku akan menunggu kesempatan. Aku harus menemukan cara untuk kabur dari sini dan kembali ke rumah. Malam itu, ketika penyihir itu tidak memperhatikan, Melissa diam-diam membuat jendela di dinding dengan sihirnya dan kabur. Tapi jendela itu tidak bisa menahan berat tubuhnya, lalu pecah dan jatuh ke tanah. Sang penyihir mendengar suara itu. Mendapati Melissa hendak kabur, dia sangat marah dan mengejarnya. Berhenti, gadis kurang ajar. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa berlari. Sampai di tebing, penyihir itu menyusul Melissa. Jalan ini berujung di sini. Apa yang akan kau lakukan, Melissa? Aku tidak punya pilihan. Aku akan bertarung. Wahai penyihir, aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Namun Melissa bukan tandingan penyihir itu. Dia terkena mantra dan jatuh dari tebing. Jatuh ke jurang yang begitu dalam. Dia pasti sudah mati. Hah, itulah akhir bagimu yang tidak mematuhiku. Tapi dia tidak tahu jika Melissa cukup beruntung tidak mati. Dia jatuh dan hanya pingsan, namun kehilangan ingatannya. Ketika dia bangun, Melissa melihat seorang penebang kayu menatapnya dengan cemas. Kau siapa? Dan di mana ini? Aku seorang penebang kayu yang melewati hutan ini. Aku melihatmu terbaring di sana. Kau siapa? Iya. Siapa aku? Aku tidak ingat apa-apa. Kasihan kau. Kau pasti jatuh dari ketinggian dan kehilangan ingatanmu. Aku akan menolongmu. Melihat gadis itu sungguh tak beruntung, penebang kayu itu kembali membawanya pulang. Sampailah mereka di rumah penebang kayu yang kecil dan miskin, di mana dia tinggal seorang diri. Dia dengan setia merawat Melissa, mendorong Melissa untuk mencoba mengingat, tetapi Melissa tidak bisa mengingat apapun. Melissa hanya merasa bahwa dia sangat akrab dengan shawl yang masih dibawanya. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat penting baginya. Waktu berlalu, Melissa disembuhkan oleh penebang kayu. Penebang kayu itu mencintainya meskipun penampilannya jelek. Demikian pula Melissa, dia mencintai pria baik itu. Mereka pun menjadi suami istri. Mereka hidup bahagia hingga suatu hari. Ketika penyihir mencoba memeriksanya lagi, dia akhirnya mengetahui bahwa Melissa masih hidup dan bahagia dengan seorang penebang kayu yang aneh. Ternyata Melissa kecil masih hidup dan bahagia. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak akan memaafkanmu. Kita sudah lama tidak mendengar kabar dari Melissa. Apakah dia baik-baik saja? Di mana dia? Karena tidak tahu di mana Melissa bersembunyi, penyihir itu pergi ke rumah orang tua Melissa dan dengan mudah mengendalikan mereka. Kalian berdua di bawah kendaliku. Aku tidak percaya Melissa tidak akan muncul. Oleh karena itu, sekarang aku akan membantu kalian menyebarkan berita kepadanya. Sang penyihir mengucapkan mantra dan mengirimkan sinyal yang mempengaruhi pikiran Melissa. Malam itu, saat Melissa tidur, ia bermimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, dia ingat bahwa dia adalah Melissa dan orang tuanya ditangkap oleh penyihir jahat. Melissa, jika kau tidak muncul, orang tuamu akan merasakan sakitnya. Ada apa? Kau mimpi buruk? Aku ingat semuanya. Namaku Melissa. Dan aku seorang penyihir. Sekarang aku harus pulang untuk menyelamatkan orang tuaku. Kau di sini saja. Tunggu aku kembali. Kau berhati-hatilah selama aku pergi. Melissa ingat bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia pun segera kembali ke rumah orang tuanya. Penyihir jahat. Lepaskan orang tuaku sekarang. Aku datang. Apa maumu? Ini dia. Melissa, ternyata pada akhirnya kau tetap tak bisa lepas dariku. Melissa, ini benar-benar kau.
Ya Tuhan, putriku masih hidup dan sehat dan dapat berbicara dengan normal. Melissa, jangan pedulikan kami. Lari dari penyihir sekarang. Ayah, Ibu, telah lama aku kehilangan ingatan. Sekarang aku ingat semuanya. Tenang saja, aku akan menyelamatkan kalian dari penyihir jahat ini. Jika kau ingin menyelamatkan orang tuamu, kau harus patuh mengikutiku kembali. Menggunakan sihir hitam untuk melayani dan menjadi budakku seumur hidup. Jangan coba-coba melawan. Haruskah begini? Aku tidak akan bisa kabur dari penyihir ini. Untuk memutuskan kebebasanku sendiri, aku harus menghadapinya. Tapi aku harus menjaga orang tuaku tetap aman. Baiklah, lepaskan orang tuaku. Aku akan mengikutimu. Bagus. Penyihir itu melepaskan orang tua Melissa, bersiap untuk membawanya pergi. Namun tiba-tiba Melissa memutuskan untuk menghadapinya, sebuah sikap yang mengejutkannya. Cukup, aku tidak akan pernah mengikutimu lagi. Aku akan menghadapimu untuk mendapatkan kembali kebebasanku. Jadi kau melawanku? Konyol sekali. Coba saja kalau kau bisa mengalahkanku. Mereka pun segera terlibat dalam pertempuran sihir. Karena perbedaan kekuatannya terlalu besar, Melissa perlahan kehilangan kekuatannya. Jika aku tidak bisa mengendalikanmu, aku akan menghancurkanmu di sini. Rasakan ini. Saat bahaya mendekat, tiba-tiba syal di tubuh Melissa terbang. Melissa, syal ini bisa membantumu. Asalkan kau menghapus semua sihir dalam dirimu. Aku tidak membutuhkan kekuatan sihir hitam dalam diriku. Aku akan menyingkirkannya, sehingga aku bisa bebas bersama keluargaku. Aku setuju untuk mengorbankan semua kekuatanku saat ini juga. Begitu dia selesai berbicara, semua sihir hitam dalam tubuhnya dimusnahkan oleh syal itu. Melissa tidak dapat menggunakan sihir sama sekali. Tetapi sebagai imbalannya, dia kembali cantik seperti sebelumnya. Tiba-tiba penyihir itu berubah menjadi sangat tua dan jelek. Kau, Melissa, apa yang kau lakukan? Dan wajahku, mengapa kecantikan dan kemudaanku hilang? Aku mengorbankan semua sihirku. Semua itu karena aku menolak semua yang telah kau ajarkan kepadaku selama ini. Kau berani menghinaku dan kekuatanku. Penyihir itu melepaskan bola kegelapan yang penuh kekuatan, menyerang Melissa dengan seluruh kekuatannya. Tetapi keajaiban terjadi. Syal Melissa menangkis mantranya kembali. Tanpa diduga, penyihir itu terkena sihirnya sendiri. Dia menjerit ketakutan dan menghilang. Melissa begitu bahagia terlepas dari sang penyihir. Dia kembali berkumpul dengan orang tuanya dengan wajah yang kembali cantik. Mereka sangat bahagia. Dia pun membawa orang tuanya ke rumah suaminya. Awalnya penebang kayu itu tidak percaya, karena Melissa sangat cantik. Tetapi ketika dia melihat syal Melissa, sang penebang kayu menyadari bahwa istrinya kini benar-benar cantik. Keluarga mereka pun hidup bahagia di sana selamanya.